Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, NPM 1901070014 dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Prodi Tadris IPS kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Darul Hidayah. Latar belakang masalah pendidikan merupakan suatu bentuk dari pembangunan nasional yang berguna untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang cerdas, maju, dan dapat berdaya saing tinggi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab 4 Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini merupakan sebuah wujud atau bentuk tujuan mencerdaskan para generasi penerus bangsa. Pendidikan itu merupakan sebuah cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Terdapat beberapa faktor pengaruh mengenai hasil belajar seorang siswa, di mana yaitu kondisi sosial ekonomi orang tua dan lingkungan teman sebaya. Hasil belajar itu sangat penting bagi siswa yang sedang menempuh jenjang pendidikan. Keberhasilan dari hasil belajar siswa itu dapat dipengaruhi oleh faktor guru, fasilitas atau sarana dan prasarananya, pribadi siswa itu sendiri, gaya belajar, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, atau bahkan teman sebayanya. Beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh penting bagi hasil belajar seorang siswa. Kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain dari lingkungan keluarga ataupun kondisi sosial ekonomi orang tua, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu lingkungan teman sebaya. Yang selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Darul Hidayah, dan bagaimana pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Darul Hidayah. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Darul Hidayah. Terdapat beberapa teori penelitian yang digunakan. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial dari orang tua yaitu dapat dilihat dari adanya interaksi sosial yang terjadi di dalam keluarga. Interaksi sosial yang baik di dalam keluarga itu berkaitan dengan sebuah rasa kasih sayang, didikan dari orang tua, ataupun tanggung jawab yang berperan sebagai orang tua ataupun sebagai anak. Kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan, atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. Materi yang selanjutnya, lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman sebaya merupakan teman seusia yang dapat dikatakan pemikirannya masih relatif sejalan atau seiras. Teman sebaya, orang terdekat selain orang tua dan guru, baik itu teman sebaya di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar rumahnya. Lingkungan teman sebaya adalah sekelompok individu yang memiliki status sosialnya masing-masing, yang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif karena interaksi di dalamnya. Yang selanjutnya, hasil belajar siswa. Hasil belajar yaitu hasil akhir yang dicapai oleh siswa dalam usaha atau kegiatan menguasai bahan-bahan pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Dapat dilihat berdasarkan dari prestasi atau nilai akhir dari setelah proses belajar pembelajaran. Hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut. HO, tidak ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Darul Hidayah. HA, ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTS Darul Hidayah. Mengenai metode penelitian. Metode penelitian yaitu riset di lapangan, di mana penelitian lapangan yang dapat membantu peneliti untuk melengkapi data-data penelitian yang diperlukan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Jenis penelitian survei merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari seorang responden melalui instrumen untuk meminta tanggapan dari responden. Pada dasarnya, penelitian survei itu terdiri dari wawancara dan kuesioner. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Oke, yang selanjutnya definisi operasional variabel.
Berdasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian di awal, maka variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas X, di mana X1 yaitu kondisi sosial ekonomi, dan X2 yaitu lingkungan teman sebaya, dan variabel terikat Y, di mana variabel Y di sini adalah hasil belajar. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7, 8, dan 9 IPS MTS Darul Hidayah ajaran 2020-2021 dengan jumlah populasi 172. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling, di mana semua individu dalam populasi baik secara mandiri, sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan kuesioner atau angket. Selanjutnya ada teknik analisis data, deskriptif data. Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk deskripsi data untuk masing-masing variabel. Analisis deskripsi data yang digunakan meliputi penyajian mean, median, modus, standar deviasi, tabel distribusi frekuensi, grafik, dan tabel kategori kecenderungan masing-masing variabel. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.